dari Pak Sukom Yunus Bengkulu. Beliau kan baik dosen senior ya. Nah, sekarang kita mau diskusi tentang putusan MK terkait dengan presiden threshold kemarin. Ini sudah sekian ditolak nih Pak Ardi ya, karena katanya itu tidak bertentangan konstitusi. Padahal orang mengatakan sebetulnya kalau partai yang sudah dapatkan kursi di parlemen, ya sudah di DPR RI, DPR pusat, sudah lolos parliamentary threshold, maka seyogianya bisa juga mengajukan capres ya Pak. Ya. Nah, pendapatnya Pak Ardi gimana Pak? Oke, terima kasih Pak Asrun. Ini memang pertanyaan yang sering diajukan ke saya. Saya sudah jadi pembicara untuk masalah ini mungkin 2-3 kali. Iya ya. Terkait dengan presiden threshold. Sebetulnya kita kan nggak menolak presiden threshold. Iya ya. Ini bukan presiden threshold sebetulnya. Ini adalah persyaratan untuk menjadi seorang presiden, calon seorang presiden. Oke. Kalau threshold kan ada ambang batas ke dia suaranya nanti setelah dia terpilih, jadi dilakukan pemilihan umum. Jadi pengertiannya sebetulnya apa presidential threshold? Jadi kan ambang batas keterpilihan dia di dalam pemilihan umum nanti, apakah dia itu threshold itu sebetulnya 20% atau 20% atau 50% plus 1 yang ada di dalam pasal 6. Tapi ini adalah bukan ambang batas, tapi persyaratan untuk dapat dicalonkan. Untuk dapat dicalonkan menjadi calon presiden yang di dalam pasal 6 itu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kan itu yang kita lihat. Tapi oke lah, kita nggak ada masalahkan itu karena istilah itu selalu digunakan orang sebagai threshold, ambang batas untuk dicalonkan. Nah, ada hal yang aneh di sini. Saya sudah beberapa kali menyampaikan keanehan itu adalah pada saat kita menyatakan ukuran apa untuk bisa menjadikan ukuran itu persyaratan. Yang pertama ada irasional. Saya katakan kalau dia irasional itu pasti inkonstitusional. Apa irasionalnya? Itu persyaratan itu adalah kepada pemilih pada hasil pemilihan umum 5 tahun sebelumnya. Sesuatu yang irasional dia pasti akan inkonstitusional. Yang rasional saja belum tentu dia inkonstitusional, belum tentu dia konstitusional. Itu yang kita lihat. Oleh karena itu ada irasionalitas itu oleh MK yang menyetujui itu bahwa ini adalah open legal policy, bahwa itu kewenangan DPR untuk melakukan membuat undang-undang. Tidak demikian adanya. Kalau kita lihat pun di dalam sistem pemerintahan presidensial dimanapun ini nggak ada kaitannya antara pemilihan DPR dengan pemilihan presiden. Di kita ini kan campur baur. Nggak ada kaitannya pemilihan presiden dan pemilihan parlemen. Jadi pemilihan presiden, pemilihan DPR, pemilihan DPR. Dan di kita karena dilakukan serentak saja yang menjadi ribut kayak begini. Dan itu keanehan lagi di Indonesia. Jadi ini saya melihat bahwa MK kurang tajam juga melihat persoalan ini, bahwa apakah ini open legal policy atau itu kewenangan yang ada pada dia. Sebetulnya MK sebagai suatu lembaga yang menurut saya dia ada lembaga yang super, karena satu-satunya lembaga yang mempunyai persyaratan seorang negarawan itu hanya MK. Jadi tidak ada yang lain di Indonesia ini. Kenapa kok MK tidak memanfaatkan kenegarawanannya? Kenapa? Saya mencoba mengklasifikasikan undang-undang dasar selama ini. Kalau saya kuliah mengklasifikasikan yang namanya undang-undang dasar. Sebahagian besar itu adalah open legal policy. Kenapa? Karena normanya adalah norma filsafat, norma moral, norma teori, norma azas. Coba lihat itu semuanya. Saya sedang kaji itu, saya menyiapkan buku juga untuk itu. Nah, kalau dia normanya seperti itu pasti dia open legal. Beda azas dengan norma yuridis kan ada itu. Jadi undang-undang dasar itu pasti akan dilaksanakan oleh undang-undang. Kalau dan apakah legal pasti dia kebijakan ada pada DPR. Disinilah manfaatnya MK sebetulnya untuk mengontrol apakah DPR itu keluar dari norma konstitusi atau tidak. Kalau dikatakan dia keluar dari norma konstitusi maka dia inkonstitusional. Tetapi kalau MK juga bisa membuat lebih sebetulnya. Saya inginkan kasusnya Madison itu apa kasusnya yang kita lihat? Kan? Bahwa MK belum pernah
sampai sejauh itu. Kalau MK hampir sama saja dengan Mahkamah Agung yang hanya menafsirkan Undang-Undang Dasar secara yuridis secara normatif, itu harus pilihannya seperti ini. Bukan negarawan. Ada manfaatnya juga. Itu yang saya lihat di dalam berbagai putusan MK, khususnya presiden threshold ini memang suatu keanehan. Sudah 16 kali itu ada sekali. Dan bahkan yang terakhir yang mengajukan ini Profesor Yusril PBB-nya. Ya artinya kalau Profesor Yusril kurang apa pendapat hukumnya kan? Dan harus dilihat juga bahwa ini sudah sekian banyak elemen masyarakat yang mengatakan bahwa ini adalah salah. Dan itu diuji ke MK harus melek bahwa ini kehendak rakyat sebetulnya. Karena MK kan juga menjaga demokrasi itu bisa hidup kan. Karena tujuan peran MK itu tidak hanya the guardian constitution, tetapi juga penjaga demokrasi dan penjaga HAM kan. Nah, persoalan inilah yang kita lihat. Apakah ini tambah demokratis dengan cara begini atau tidak? Makanya kasus Madison itu karena itulah yang kita pelajari. Mengangkat supaya lebih demokratis, dia korbankan sistem konstitusinya yang selama ini kan. Nah, itu yang saya lihat. Ada keanehan di sini. Saya tidak pretensi buruk, enggak. Cuman ini mungkin karena MK ini bagian dari proses pembelajaran yang panjang, yang baru juga dan panjang akan terjadi berikutnya. Mudah-mudahan ini masih ada yang memohon lagi dan ada perubahan, koreksi di situ. Baik, terima kasih Pak Dr. Ardi. Demikian penonton sekalian. Saya kira saya masih di Kota Bengkulu.